Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Gimana kabarnya semua, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa selalu semangat dalam menuntut ilmu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semua, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita diawali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Ketua kelas memimpin doa. Ya teman-teman semua, sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa membacakan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, anak-anakku semua, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu kehadirannya ya. Ya. Ya, Ripaila Kepo, Hadir Pak Guru. Yensi. Ini ada beberapa yang ngantuk nih, Diki nih. Kayaknya ngantuk, pagi-pagi sudah ngantuk. Biar lebih semangat pembelajaran kita hari ini. Siswa kelas E2. Maju Bersama hebat semua. Tangan buat kita semua. Ya, baik anak-anakku semua. Sebelum kita melanjutkan materi pembahasan pada hari ini, siapa di antara kalian yang masih ingat materi minggu lalu? Saya Pak. Oke, Diki, apa materi yang kita pelajari minggu lalu? Tentang iman kepada malaikat Pak. Oke, tentang iman kepada malaikat. Bagus sekali Diki. Diki, iman kepada malaikat ini masuk rukun iman yang keberapa Diki? Yang kedua Pak, kalau nggak salah. Oke, bagus buat Diki. Jadi, anak-anakku semua, materi kita minggu lalu yaitu tentang beriman kepada malaikat. Di antara malaikat-malaikat itu ada yang diberikan tugas atau diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang masih ingat tugas malaikat Jibril? Saya Pak. Oke, Zakaria, silahkan Zakaria. Apa tugas daripada malaikat Jibril? Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa Al-Quran Pak. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Zakaria. Ya, berarti benar-benar sudah memahami pelajaran kita minggu lalu. Anak-anakku semua, materi kita hari ini masih ada kaitannya dengan materi minggu lalu yaitu iman kepada malaikat. Kalau kemarin kita berbicara tentang malaikat, hari ini kita masuk tentang yaitu berbicara lebih fokus lagi mengenai Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, atau materinya lebih spesifiknya yaitu sumber-sumber hukum Islam. Jadi masih saling berkaitan. Baik anak-anakku semua, saya akan menampilkan. Tadi Bapak juga sudah memberikan link pada kalian berupa Google Sites. Sudah dapat linknya ya? Sudah Pak. Sudah Pak, sudah. Sudah Pak. Anak-anakku semua, materi pembelajaran tentang sumber hukum Islam pada hari ini, Al-Quran adalah dan hadis adalah pedoman hidupku. Bapak semuanya sudah simpan dalam Google Sites-nya, mulai dari materi, video, kemudian nanti ada evaluasi-evaluasi, penilaian dan tugas-tugasnya itu semua sudah simpan. Jadi tinggal kalian klik linknya, maka kalian bisa mendapatkan semua materi pelajaran kita pada hari ini. Jadi silahkan kalian buka. Anakku semua, pembelajaran kita pada hari ini yaitu Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku yang berkaitan dengan sumber-sumber hukum Islam. Ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dalam pembelajaran pada hari ini, yaitu dengan kita mempelajari materi Al-Quran dan hadis, kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kita bisa menjadikan hadis sebagai pedoman hidup, dan kita bisa menjadikan ijtihad sebagai pedoman hidup. Karena
Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi ini, ya. Ibaratnya kita dalam proses perjalanan itu butuh sebuah petunjuk agar kita tidak tersesat lebih jauh. Maka pelajaran kita pada hari ini sangat bermanfaat agar apa? Agar kita memiliki pedoman dalam menjalani kehidupan ini. Karena kalau kita tidak memiliki pedoman dalam kehidupan ini, kita bisa tersesat dan bisa celaka di dunia dan juga bisa celaka di akhirat. Itu barangkali manfaat yang bisa kalian dapatkan dari proses pembelajaran pada hari ini. Lalu tujuan pembelajarannya, anak-anakku semua, ya. Tujuan pembelajarannya yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran pada hari ini, yaitu melalui model pembelajaran problem based learning. Kalian diharapkan dapat menganalisis kedudukan Al-Quran dan hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kalian mampu mengimplementasikan dalam kehidupan masing-masing. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan pada pembelajaran hari ini yang berkaitan dengan, ya, anak-anakku semua. Bapak sebelum melanjutkan materinya, kita masuk materi inti. Bapak ingin memberikan pertanyaan singkat nih. Ada yang bisa menjawab? Kalau Al-Quran itu sendiri bersumber dari mana? Ya Allah. Ya Allah, Pak. Oke, bagus. Masih ingat berarti pelajaran sebelumnya. Kalau hadis? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masih saling berkaitan. Jadi anak-anakku semua, itulah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Pada hari ini, dalam materi ini kita nanti akan membahas dalam 3 pertemuan. Ini adalah pertemuan pertama. Untuk materinya kita akan berbicara pengertian sumber-sumber hukum Islam. Yang keempat, kita ingin mengkaitkan pembelajaran kita pada hari ini dengan kehidupan nyata. Baik, anak-anakku semua, selanjutnya untuk menguatkan pembelajaran pada hari ini, Bapak juga sudah menyiapkan video yang bisa kalian nonton untuk sebagai bahan literasi digital. Jadi anak-anakku semua, pembelajaran kita pada hari ini kita karena sudah memasuki abad 21, maka bagaimana kita mengintegrasikannya dengan model pembelajaran yang digital. Ini sudah dapat, kalian sudah lihat ya, sudah buka semua linknya ya. Pada saat kalian nanti membuka linknya, di bagian bawah itu ada tentang video sumber bahan belajar ya. Tinggal kalian klik linknya seperti ini, maka nanti videonya akan terputar. Oke, Bapak tidak akan putarkan sampai selesai. Kalian boleh klik sendiri, nonton di HP masing-masing ya, di handphonenya masing-masing. Kalian perhatikan, kalian amati ya, amati dari video tersebut. Catat hal-hal yang penting yang bisa kalian dapatkan dari video tersebut ya, dicatat apa yang penting dari video tersebut. Nanti kalau ada yang kurang jelas, kalian catat sebagai nanti pertanyaan ya. Oke, Bapak kasih waktu kurang lebih 10 menit untuk kalian bisa menonton video itu melalui link yang Bapak berikan. Bisa dipahami ya? Ya. Bisa, Ya, Pak. Pak. Ya Pak. Ya. Baik, setelah kalian menonton itu, kita akan melanjutkan. Kalau tadi literasi digital, sekarang Bapak ingin juga kalian belajar melalui literasi membaca. Literasi membaca melalui link materi. Kalian tinggal klik linknya ya, tinggal kalian, maka nanti akan kalian masuk sebuah bacaan sama ya, kalian baca baik-baik, kemudian kalian catat apa poin-poin pentingnya supaya tidak membosankan dalam proses kalian nanti membaca. Kalian mengerjakan sebuah game ya yang ada kaitannya dengan bahan bacaan kalian, yaitu melalui aplikasi World.net. Kalian kerjakan itu adalah kalian mencari kata yang berkaitan lalu kalian pasangkan. Jadi kalian sambil baca, nanti kalian kerjakan. Oke, sudah ya? Sudah? Kalian juga saya pantau dari kita, kalian sudah mengerjakan semuanya.
Ya, meskipun masih ada yang salah, tidak apa-apa, nanti kita sambil belajar ya. Kira-kira dari pemahaman kalian, baik dari literasi digital, kemudian literasi membaca, ada sesuai tadi bahan diskusi, karena kita hari ini menggunakan model pembelajaran problem based learning. Bapak sudah siapkan juga LKPD-nya. Jadi ini ada LKPD, kalian kerjakan. Bapak bagi kelompok ya. Saya bagi menjadi 4 kelompok. Nanti ini bagian kelompok pertama, kelompoknya yang duduk Siti Asia dan kawan-kawan, itu kelompok pertama. Siap. Kelompok 4 Maharani dan kawan-kawannya. Iya, Jadi oke Pak, siap. kelompok 1 ya, kelompok 1 nanti membahas, nih ada bahan diskusi, bagaimana hukumnya jika tidak sholat Jumat dikarenakan salah satu cara memutus rantai penyebaran COVID. Kelompok 2, bagaimana hukumnya operasi plastik agar terlihat lebih cantik. Ini jangan sampai tadi Ningsi mau operasi plastik nih. Kemudian bagaimana hukumnya sholat memakai masker. Dan yang keempat, bagaimana hukumnya vaksin pada saat berpuasa. Jadi materi-materi ini, bahan diskusi ini yang lagi hangat sekarang, apalagi kemarin kan pasca COVID ini banyak yang mempertentangkan. Jadi kita bahas dalam diskusi dan dikaitkan dengan sumber-sumber hukum Islam. Kalian masukkan ke dalam lembar kerja, itu ada petunjuknya, baik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, materinya ya, yang tadi dari 4 kelompok itu. Bapak kasih waktu sekitar 15 menit dari masing-masing kelompok, nanti dikerjakan di lembar LKPD-nya. Setelah itu, kalian oke, siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok berapa nih yang mau presentasi? Kelompok 1, Pak. Kelompok Oke. 2 boleh, Pak. Asia dan kawan-kawan, silakan. Ya, Bagaimana Pak. hukum jika tidak sholat Jumat? Menurut ijtihad dari Majelis Ulama Indonesia, Pak, pencegahan COVID itu kan lebih penting ya. Dalam artian bukan berarti sholat Jumat itu tidak lebih penting, bukan. Tapi di sini dijelaskan pencegahan menjadi upaya menginspirasi penurunan penularan virus COVID-19 yang khususnya terus meningkat. Salah satu tindakan preventif adalah mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur sesuai fatwa MUI. Oke, dari hasil diskusi kita ini, ada yang mau bertanya dari kelompok yang lain atau yang menambahkan, boleh silahkan. Siapa yang mau bertanya, menanyakan ke kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok yang lainnya? Ada? Iya, Pak, nanya, Pak. Ya, oke, silahkan. Nah, yang tadi nomor 4 ya, Pak. Bagaimana hukumnya vaksin pada saat berpuasa? Tadi kan pemberi materi bilangnya boleh. Tapi ada beberapa ustadz atau guru ngaji saya ini Pak nih ngomong, katanya kalau sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita itu puasanya batal, Pak, walaupun itu vaksin. Jadi orang tersebut wajib mengkodok puasanya. Nah, kalau pendapat kayak gitu gimana tuh, Pak? Tuh, ada pertanyaan kelompok 4. Dijawab dulu deh kelompok 4. Nanti Bapak kalau kurang nanti ditambahkan. Silakan. Oke, baiklah. Ini kan sesuai fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia. Di sini dijelaskan bahwa melakukan vaksinasi COVID-19 itu dibolehkan selama tidak membahayakan diri. Kalau misalnya, jadi dikembalikan kepada pribadi diri masing-masing. Kalau kita merasa itu akan membahayakan diri kita, ya tidak kita lakukan, kita tinggalkan. Tapi kalau selama tidak ada keraguan-raguan di dalam hati untuk melakukan vaksin terhadap diri kita, ya kita lakukan, kita laksanakan. Ya, bagus seperti sekali. itu. Jadi inilah pentingnya dan aku semua kita belajar materi tentang sumber hukum Islam, kita bisa memahami tentang sumber-sumber hukum Islam, kemudian ada perbedaan-perbedaan pandangan daripada ulama, ini mengajarkan kepada kita tentang makna toleransi dalam beragama, ya, atau yang disebut dengan moderasi beragama. Tidak boleh merasa saya yang paling benar sendiri dan yang lain salah. Itu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Jadi kalau kita paham, oh ini hasil ijtihad ulama. Ijtihad itu tadi pada saat di video pembelajaran itu ada penjelasan
boleh berbeda selama itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Itu kira-kira ya anak-anakku semua. Ada yang bisa memberikan kesimpulan lain dari hasil pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Imam mungkin mau menyimpulkan apa pelajaran yang bisa diambil dari materi kita tentang sumber-sumber hukum Islam. Tadi Bapak sudah menyampaikan salah satu kesimpulannya. Ya Pak. Ya, apa kira-kira kesimpulan yang bisa didapatkan? Kalau menurut saya kesimpulan belajar hari ini terkait dengan sumber-sumber hukum Islam, yang pertama Al-Quran Pak. Al-Quran yang bersumber pada firman Allah. Yang kedua hadis yang bersumber kepada Rasulullah SAW. Oke, ada yang mau menambahkan yang lain? Diki barangkali apalagi yang mau ada kesimpulan? Ditambahkan Pak, yang ketiga ada ijtihad ulama. Jadi 3 Pak sumber hukum Islam, Al-Quran yang utama, yang kedua hadis, yang ketiga ijtihad ulama. Itu Pak. Bagus semuanya ya. Jadi 3 sumber hukum Islam yang kita sudah pelajari hari ini, dan ada beberapa contoh yang tadi kalian sudah diskusikan. Baik anak-anakku semua, selanjutnya karena waktu tinggal 10 menit lagi, Bapak akan memberikan evaluasi pada pembelajaran hari ini berupa kuisis. Linknya juga ada ya di situs yang tadi Bapak ya. Karena waktunya hanya Siap Pak. menit ya. Yang tidak punya kuota boleh ambil kota atau tethering kota temennya dulu, saling berbagi, itu anggap sebagai bagian daripada sedekah ya, saling bersedekah, ini buat kebaikan antara satu dengan yang lainnya. Siapa? Bagian daripada penilaian sikap karena mau berbagi bersama dengan teman-temannya. Oke, silakan dikerjakan ya. Siapa? Oke. Hasilnya bagus-bagus semua nih di link kuisisnya. Nih bagus-bagus semua nilainya. Oke, berarti pembelajaran kita hari ini cukup baik ya. Namun supaya menguatkan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak juga ingin memberikan tugas kepada kalian. Ini berupa penilaian aspek pengetahuan. Kalian nanti kerjakan di rumah, tinggal kalian klik linknya, maka nanti akan kalian kerjakan. Boleh dikerjakan kapan saja. Batas akhir pengerjaannya minggu depan ya, pada pertemuan berikutnya. Bisa dipahami? Bisa Pak. Oke, jadi ada 1 minggu nih buat kalian mengerjakan. Selanjutnya anak-anakku semua, pertemuan berikutnya kita akan lebih mendalami tentang sumber-sumber hukum Islam. Kalau tadi kita baru bicara pengertian, kedudukan, dan fungsinya, minggu depan kita akan lebih kepada macam-macamnya atau contoh-contoh yang lebih mendalam terkait dengan sumber hukum Islam serta hikmah yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita pada hari ini. Oke, barangkali itu pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan sumber hukum Islam. Karena waktunya sudah habis, bel tadi sudah berbunyi, maka saya minta untuk wakil ketua kelas bacakan doa penutup supaya kegiatan pembelajaran kita pada hari ini bisa lebih berkah, bisa lebih bermanfaat dalam kehidupan kita. Oke, wakil ketua kelas. Pimpin Pak. Ya, silakan. Diki, bagus. Diki ya. Oke, sama-sama kita sudahi belajar kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.